Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Hiksatamas yang beriman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. 1000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dr. Mustafa Murad. Bagian awal telah dibacakan mukjizat ke-1 Isra Mi'raj. Berikut mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kedua sampai 10 insya Allah akan dibacakan. Yang pertama pada episode ini mukjizat kedua sampai keempat. Mukjizat kedua, atap rumah Nabi terbelah atau terbuka. Mukjizat ketiga, menempuh jarak ribuan tahun hanya dalam sekejap. Mukjizat keempat, buruk tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya akan dibacakan mukjizat kedua, atap rumah Nabi terbelah atau terbuka. Mukjizat ini menjadi satu rangkaian dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai uraian yang telah dibacakan di awal mukjizat Nabi Muhammad ke-1, yaitu perjalanan Nabi ke langit dunia, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Pembelahan dada ini sebelum Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Terbuka atap rumahku ketika aku berada di Makkah. Kemudian Jibril datang, kemudian membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian dia datang dengan bejana dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Kemudian dia memasukkan isi bejana tersebut ke dalam dadaku, kemudian menutup dadaku kembali. Kemudian dia memegang tanganku dan naik ke langit dunia. Mukjizat ketiga, menempuh jarak ribuan tahun hanya dalam sekejap. Seperti mukjizat Nabi yang kedua, yaitu menjadi satu rangkaian perjalanan Nabi ke langit ke-7, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan jarak antara kedua masjid itu adalah 1239 km. Waktu itu Rasulullah menaiki buruk ditemani malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israfil alaihissalam. Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan baginda bertemu nabi-nabi pada setiap langit sampai langit ke-7. Mukjizat keempat, buruk tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah salat 5 waktu, buruk tak pernah lepas dari pembicaraan. Buruk digambarkan sebagai sosok makhluk tunggangan yang membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju Mi'raj ketika peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini dari cahaya surga. Dalam perjalanan satu malam menuju langit ke-7 untuk mendapat perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki buruk sebagai tunggangan bersama malaikat Jibril. Mukjizat Isra Mi'raj sendiri terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Menurut kisah dari Anas bin Malik, Nabi menyebutkan bahwa makhluk tersebut memiliki warna yang putih dan panjang. Kakinya dapat melangkah sejauh mata memandang. Dalam bahasa Arab, buraq berasal dari kata al-buraq yang artinya cahaya atau kilat. Oleh sebab itu, banyak orang yang berpendapat bahwa ia adalah kendaraan yang kecepatannya di atas kilat atau sesuatu yang kecepatannya melebihi gerakan cahaya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, buruk dapat membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang menempuh jarak antara kedua masjid itu sekitar 1239 km dan langsung naik menuju langit ke-7
untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akhirnya kembali ke bumi hanya dalam waktu 1 malam. Diriwayatkan dalam beberapa hadis jika buruk itu hewan tunggangan berwarna putih, lebih pendek dari pigal dan lebih tinggi daripada keledai. Sekali buruk melangkah, jaraknya sejauh mata memandang. Ada beberapa fakta menarik mengenai buruk. 1. Berasal dari kata barki. Buruk seakar dengan kata bahasa Arab barki yang artinya kilat. Hal ini mungkin mengisyaratkan bahwa kecepatan buruk seperti kilat atau cahaya. 2. Ciri buruk. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku diberi buruk, dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari pigal, yang satu tanduknya terdapat di pucuk kepalanya." Dapat kita ketahui bahwa buruk berwarna putih yang ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari pigal atau bagal. Bagal merupakan hewan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Buruk juga memiliki sebuah tanduk di pucuk kepalanya. 3. Sulit ditunggangi. Dari Qatadah dari Anas, sesungguhnya Nabi Muhammad didatangkan buruk yang sudah dipersiapkan pelananya untuk ditunggangi, namun buruk sulit dikendalikan atau liar. Kemudian Jibril dengan sigap mengendalikannya seraya berkata kepada buruk, "Apa yang menyebabkan engkau bersikap demikian, liar?" "Demi Allah, tidak ada orang yang paling mulia yang akan menunggangi engkau kecuali beliau, Nabi Muhammad." Setelah itu buruk mengucurkan keringatnya karena malu. Dari keterangan riwayat tersebut dijelaskan bahwa disebutkan dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Buruk mulanya sulit dinaiki, namun mengetahui yang akan menungganginya adalah manusia terpilih dan mulia, buruk pun tunduk penuh takjim kepada Rasulullah. Selanjutnya akan dibacakan mukjizat kelima, terbukanya pintu langit untuk Nabi. Mukjizat keenam, menyaksikan berbagai macam siksaan neraka. Mukjizat ketujuh, menyaksikan berbagai macam kenikmatan surga. Mukjizat ke-8, bertemu dengan para nabi dan rasul. Dan mukjizat ke-9, berbincang-bincang dengan para malaikat. Untuk mukjizat ke-10 akan dibacakan selanjutnya jika memungkinkan. Mukjizat ke-5, terbukanya pintu langit untuk Nabi. Mukjizat kelima ini juga satu rangkaian peristiwa yang dinamakan Isra Mi'raj, yang sebagaimana telah dibicarakan di video sebelumnya, yaitu mukjizat Rasulullah ke-1. Terbukanya pintu langit untuk Nabi merupakan perjalanan menuju langit yang berjumlah 7, di mana terbukanya pintu langit pertama yang dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam. Terbukanya pintu langit kedua dihuni oleh Nabi Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Selanjutnya terbukanya pintu langit ketiga yang dihuni oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian terbukanya pintu langit keempat, di sana dihuni oleh Nabi Idris alaihissalam. Terbukanya pintu langit kelima yang dihuni oleh Nabi Harun alaihissalam. Terbukanya langit keenam, di mana dihuni oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan terbukanya pintu terakhir yaitu ketujuh, di sana dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat ke-6, menyaksikan berbagai macam siksaan neraka, yang akan mengacu pada dua sumber, yaitu Ibnu Ishaq dan kitab Ad-Dardir ala Kisatil Miraj. Yang pertama, Ibnu Ishaq. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Ishaq yang didengarnya dari salah seorang terpercaya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id sendiri menyatakan mendengar kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke neraka dari beliau langsung di tengah-tengah perjalanan Mi'raj atau perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kemudian aku melihat neraka dan aku sama sekali tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk daripada hari itu. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Berdasarkan cerita Rasulullah SAW, malaikat Jibril kemudian membawa Rasulullah SAW naik ke langit hingga tiba di depan pintu neraka yang dijaga oleh malaikat penjaga neraka atau malaikat Malik. Menurut sabda Rasulullah SAW, malaikat Malik merupakan satu-satunya malaikat yang tidak menyambutnya dengan senyuman. Hanya saja malaikat ini tidak tertawa dan aku Rasulullah SAW tidak menerima kabar gembira darinya. Seperti yang kulihat pada malaikat lainnya. Aku berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah malaikat yang berkata-kata kepadaku seperti malaikat yang lain, tetapi tidak tertawa kepadaku?" Dan aku tidak menerima kabar gembira darinya seperti yang kuterima dari yang lain. Malaikat Jibril menjawab, "Seandainya ia pernah tertawa kepada orang sebelum atau sesudahmu, niscaya ia akan tertawa kepadamu. Namun ia tidak tertawa. Ini adalah malaikat penjaga neraka." Demikian penjelasan malaikat Jibril yang dinukil dari Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham. Rasulullah SAW pun meminta malaikat Jibril untuk memperlihatkan neraka kepadanya di tengah sela-sela Isra Mi'raj. Lalu dibukakanlah pintu neraka oleh malaikat untuk dipertunjukkan kepada Rasulullah SAW. Saat pintu neraka dibuka, Rasulullah SAW melanjutkan cerita terlebih. Terlihat api neraka menyala-nyala, seakan bisa membakar apapun yang terlihat. Setelahnya, Rasulullah SAW melihat manusia yang memiliki bibir seperti bibir unta. Tangan mereka memegang sebongkah api neraka seperti bongkahan batu. Mereka memasukkan batu api itu ke dalam mulut, kemudian keluar melalui dubur. Beliau pun bertanya pada malaikat Jibril, "Siapakah mereka itu, Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim." Kemudian Rasulullah SAW berjalan lagi dan melihat kumpulan manusia berperut besar. Beliau mengaku belum pernah melihat perut sebesar itu. Diketahui Rasulullah SAW dan malaikat Jibril berada di jalan yang akan melalui oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyerupai unta-unta yang kebingungan karena akan dijejalkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW kembali bertanya, "Siapakah mereka itu, Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah para pemakan harta riba." Perjalanan berlanjut. Rasulullah SAW pun melihat ada orang-orang dihadapkan pada kehidangan daging yang empuk dan bagus. Lalu di sebelahnya ada daging yang bernanah dan busuk. Namun mereka justru memakan daging bernanah dan busuk itu dan mengabaikan daging lainnya. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapakah mereka itu, Malaikat Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan istri-istri yang dihalalkan Allah dan pergi mencari perempuan-perempuan yang diharamkan bagi mereka." Selanjutnya Rasulullah SAW melihat para wanita yang digantung dengan payudaranya masing-masing. Beliau pun bertanya, "Siapakah mereka itu, Jibril?" Jibril kemudian menjawab penjelasan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Mereka adalah perempuan-perempuan yang memasukkan lelaki yang bukan anak-anaknya ke rumah suami mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua dinukil dari Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj. Dalam kitab Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj karya Syekh Abi Al-Barakat Ahmad Ad-Dardir disebutkan bahwa Nabi Muhammad menemui beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah Nabi menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Tiap kali pecah maka kembali lagi, kemudian pecah lagi. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan salat fardu." Kemudian Nabi menemui suatu kaum yang pada kubul
dan dubur mereka ada riga atau tambalan yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon duri dan zakum. Duri adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun zakum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka jahanam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut memilih daging yang busuk daripada daging yang masak dan baik itu. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan namun memilih selingkuh dengan orang lain." Kemudian Nabi menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Nabi bertanya pada Jibril, "Ada apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di jalan dan mencegah orang beriman menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi melihat seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah, orang yang dilempari batu. Nabi bertanya, "Siapakah itu, Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan riba." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong, lidahnya kembali kemudian dipotong lagi. Nabi bertanya, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka memfitnah saat berpidato dan mereka tidak melakukan apa yang disampaikan sendiri." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga, kemudian mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Nabi heran dan bertanya kepada Jibril, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menghibah orang lain, kemudian meletakkan pada tubuhnya sendiri." Mukjizat ketujuh, menyaksikan berbagai macam kenikmatan surga. Bersumber dari islamstory.com, merupakan sebuah hadiah dan hiburan yang khusus diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah melihat surga ketika beliau masih hidup di dunia. Lalu bagaimana Rasulullah menggambarkan surga dalam perjalanan Mi'rajnya ini? Berikut kisah perjalanannya. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya banyak kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari minyak kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab As-Salah. Dalam riwayat lain disebutkan, "Saya dimasukkan ke surga, ternyata di dalamnya ada kubah-kubah dari mutiara dan tanah dari mis atau kasturi." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Anbiya 3164. Di mana letak surga yang dimasuki Rasulullah? Para ulama berbeda pendapat tentang letak surga ini. Terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita dapat memahami bahwa surga letaknya di atas. Demikian juga dalam pembahasan terdahulu, Allah Ta'ala berada di atas semua makhluk ciptaannya, termasuk surga ini. Rangkaian perjalanan Mi'raj, Rasulullah menjelaskan bahwa surga berada di atas langit ketujuh dan letaknya setelah Sidratul Muntaha, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Hingga aku tiba di Sidratul Muntaha yang diliputi oleh warna-warna yang aku tidak tahu apa itu. Kemudian aku diantarkan ke surga." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan firman-Nya, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran surat An-Najm ayat 14-15. Dengan demikian, tempat yang paling dekat dengan surga adalah Sidratul Muntaha. Dan kita ketahui bersama bahwa Sidratul Muntaha berada di langit ketujuh. Pendapat ini juga diperkuat oleh firman Allah Ta'ala. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Ma'wah, Quran Ali Imran ayat 133. Surga disifati begitu besar yang luasnya seluas seluruh langit yang 7 dan bumi. Jadi surga itu lebih besar dari langit itu sendiri. Istilah surga adalah istilah yang umum, suatu tempat yang dipenuhi kenikmatan. Tempatnya orang-orang beriman di hari kiamat kelak. Kata surga itu sendiri meliputi 4 surga sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadapi Tuhannya, ada 2 surga. Quran surat Ar-Rahman ayat 46. Kemudian firman-Nya, dan selain dari 2 surga itu ada 2 surga lagi. Quran surat Ar-Rahman ayat 62. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 surga yang wadah airnya gelas, jannah dan lain-lain serta segala yang ada di dalamnya terbuat dari perak. 2 surga yang wadah airnya serta segala yang di dalamnya terbuat dari emas. Batasan antara orang-orang dan melihat Rabb mereka adalah pakaian kesombongan di wajahnya di surga Aden. Hadis riwayat Bukhari nomor 4878 dan Muslim nomor 180. Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Bisa jadi istilah surga yang disebutkan dalam hadis ini semuanya terkumpul pada Jannatul Ma'wah, yaitu tempat yang disebutkan dalam ayat surat Al-Najm di atas. Mukjizat ke-8, bertemu dengan para nabi dan rasul serta berbincang-bincang dengan mereka. Pada langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Pada tingkatan langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Yusuf alaihissalam pada langit ketiga. Pada langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Idris alaihissalam, dan langit kelima ia bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh ia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada setiap tingkatan langit, Nabi Muhammad SAW bertegur sapa dengan para nabi terdahulu. Dikisahkan di langit ke-6, Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan menangis. Lantas Nabi Muhammad SAW menanyakan alasan Nabi Musa alaihissalam menangis. Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku, jawab Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bersedih karena jumlah umatnya lebih sedikit daripada umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam menyesal setelah mengetahui bahwa umatnya banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa Musa menangis bukan karena hasut atau iri. Nauzubillah, di alam itu tidak ada lagi sifat hasut bagi tiap-tiap orang yang mukmin, terlebih hamba pilihan Allah. Musa hanya merasa menyesal karena tidak bisa menyeraih pahala yang seharusnya bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Saat di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu meneruskan ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah mendirikan salat 50 kali sehari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kembali dan turun, ia bertemu Nabi Musa alaihissalam dan beliau berkata, apa yang telah diwajibkan Rabbmu atas umatmu? Nabi Muhammad SAW lantas menjawab pertanyaan tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW meminta Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian menuruti sarannya dan kemudian permintaannya dikabulkan sehingga kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari. Mukjizat ke-9, berbincang-bincang dengan para malaikat seperti malaikat maut. Bersama malaikat Jibril, Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke langit dengan menunggangi buraq. Buraq tersebut berdasarkan keterangan hadis adalah sejenis hewan berwarna putih yang memiliki sayap di kedua pahanya. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil dari bigel atau kuda. Perjalanan Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut harus melalui langit yang terdiri dari 7 lapis.
Di tiap lapisan langit inilah malaikat Jibril memperkenalkan Rasulullah SAW pada para nabi yang ada di sana. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan pada langit keenam dikenalkan dengan Nabi Musa alaihissalam, hingga terakhir di langit ketujuh Rasulullah SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah salat 50 waktu, Rasulullah SAW kemudian turun kembali dan sampai ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada momen inilah Nabi Musa menyarankan keringanan jumlah salat kepada beliau.